Check mic. Halo semuanya, selamat datang di Son Smokers, channel kesayangan mbak-mbak hits yang suka show off dan spil sana sini. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu sehat dan tentunya makin semangat menjalani hidup, ya kan? Amin. Gue doain deh kamu, keluarga kamu, dan keluarga tetangga kamu, bahkan keluarga doi kamu. Amin. Oke deh, kali ini gue bakal membahas satu film yang cukup unik yang berjudul Before I Go to Sleep, sebelum gua tidur katanya. Dan dimana film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mengidap penyakit aneh hingga membuat dia terpaksa tidur dengan pria yang berbeda-beda di setiap malamnya. Wah, penyakit apa itu? Penyakit apa ya kira-kira? Oke deh, daripada penasaran langsung aja kita mulai dan intro. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang perempuan yang bernama Christine Lucas yang terbangun di kamar tidur yang tidak dia kenal. Christine tidak mengenali tempat itu sama sekali. Bahkan ia tampak kaget saat melihat seorang pria parubaya tidur di sebelahnya. Saat dia hendak pergi ke toilet, dia menemukan foto dirinya bersama pria itu dengan tulisan "Ben, suamimu". Tapi anehnya Christine tidak ingat apapun tentang foto itu. Ben menjelaskan bahwa dia adalah suaminya. Mereka telah menikah selama beberapa tahun. Dan Ben juga menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu Christine telah mengalami kecelakaan yang mengerikan hingga membuat otaknya rusak. Setiap malam saat Christine pergi tidur, dia akan melupakan segalanya dan kemudian terbangun dengan ingatan yang kosong. Christine tidak akan mengingat apa yang dilalui dari pagi hingga malam hari, dan seterusnya akan seperti itu. Makanya dia akan bingung dengan siapa dia tidur malam itu. Ben menunjukkan foto-foto Christine sambil menceritakan kisah asmara dan pernikahan mereka. Ben kemudian bersiap-siap untuk bekerja dan pergi mengajar di sekolah terdekat. Saat Christine melihat sekeliling rumah, seorang ahli saraf bernama Dr. Nash menelpon dan memberitahu bahwa Christine telah melakukan perawatan bersamanya selama beberapa tahun terakhir. Dr. Nash menyuruh Christine untuk menemukan kamera video yang tersembunyi di dalam lemarinya. Dan dia juga melarangnya untuk memberitahu Ben tentang kamera tersebut. Dr. Nash menyuruh Christine untuk menonton video itu dan menelponnya kembali. Dan Christine menonton video diari tentang dirinya yang tidak dia kenal sama sekali. Dia telah merekam buku harian video selama 2 minggu terakhir untuk mengingat dan mempelajari apa yang dia lakukan selama ini. Kemudian Christine bertemu dengan Dr. Nash. Di sana si dokter menjelaskan bahwa Christine telah melakukan pengobatan ini tanpa sepengetahuan suaminya. Si dokter mencoba menjelaskan bahwa 10 tahun lalu Christine diserang oleh seseorang dan ditinggalkan tergeletak begitu aja di hotel dekat bandara. Hal itulah yang menyebabkan Christine kehilangan ingatan. Mendengar itu dia sangat bingung karena suaminya Ben mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil. Christine bertanya-tanya mengapa Ben berbohong perihal kecelakaannya. Dr. Nash kemudian membawa Christine ke tempat di mana dia ditemukan dengan harapan bisa mengembalikan ingatannya. Dr. Nash mempertemukan Christine dengan seseorang yang menemukannya dulu. Orang itu menjelaskan bahwa saat itu Christine ditemukan dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Dan Christine bertanya mengapa saat itu dia berada di hotel. Lalu si dokter menjelaskan kalau Christine telah berselingkuh. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa sebelum diserang, Christine telah melakukan adu mekanik dengan seseorang. Waduh. Malam harinya dia kembali ke rumah dan merekam semua penemuan barunya. Dan di malam hari saat dia tidur, tiba-tiba ia teringat saat dia diserang oleh seseorang di sebuah hotel. Dan keesokan harinya Dr. Nash menunjukkan beberapa foto secara acak. Satu gambar itu menjadi pemicu ingatannya. Gambar seorang wanita berambut merah yang bernama Claire. Di rumah ketika dia bertanya pada Ben tentang hal ini, Ben mengatakan kepadanya bahwa Claire adalah sahabatnya yang gak bisa menerima kondisi Christine setelah kecelakaan itu. Dan Claire memutuskan untuk pindah ke luar negeri dan menutup akses komunikasi dengan Christine. Ben kemudian menunjukkan foto-fotonya dengan Claire dan mengatakan bahwa dia sengaja menyembunyikan ini darinya untuk melindunginya.
Keesokan harinya, Christine mendapatkan ingatannya tentang dia memiliki seorang putra. Dia dengan marah bilang kepada Ben karena telah menyembunyikan anak mereka. Namun yang mengejutkan adalah bahwa putra mereka yang bernama Adam meninggoy karena meningitis di usia 8 tahun. Ben sengaja merahasiakan semuanya demi melindungi Christine dari rasa sakit yang ia alami saat kehilangan putranya. Dan setelah itu sambil menangis dia terus merekam penemuan yang menyakitkan ini. Saat tidur, Christine terus berjuang dengan ingatannya tentang Adam yang berujung pada mimpi yang sangat aneh. Mimpi di mana Adam meninggalkan gambar seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Dalam gambar itu terdapat tulisan Mike. Keesokan paginya, Christine memberitahu Dr. Nash bahwa menurutnya Mike adalah nama pria yang berselingkuh dengannya, sekaligus pelaku penyerangan. Kemudian si dokter pun memeluk Christine untuk menenangkannya, dan tanpa sengaja Christine melihat ID card yang bertuliskan Mike Nash. Seketika itu juga ia mengingat Nash menyerangnya di sebuah hotel. Christine segera menjauh dan lari darinya, tapi si dokter berhasil menangkapnya, memberikan obat penenang dan mengantarkannya ke rumahnya. Gak lama setelah ia terbangun, teleponnya berdering. Rupanya itu Dr. Nash. Si dokter mengatakan bahwa dia memberikan obat penenang ringan untuk menenangkannya. Si dokter juga menjelaskan bahwa Christine mengalami gangguan confabulation, yaitu gangguan di mana keadaan mengisi celah dari kepingan memorinya, hingga mengubah si dokter menjadi pelakunya. Keesokan harinya, Christine kembali bertemu dengan Dr. Nash. Si dokter mengatakan jika ia tidak bisa membantunya lagi karena ternyata si dokter suka sama Christine. So, dokter takut kalau dia tidak bisa profesional. Sebelum mereka berpisah, Dr. Nash memberitahu sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa pada tahun 2007, Ben telah menempatkannya di fasilitas perawatan dan kemudian pada tahun 2009 dia menceraikannya dan meninggalkannya di fasilitas perawatan. Selanjutnya, sahabatnya yang bernama Claire telah mencoba menghubunginya di fasilitas perawatan. Sebelum pergi, si dokter memberikan nomor telepon Claire padanya. Hal itu membuat Christine marah pada Ben. Ia menanyakan alasan Ben menceraikannya 4 tahun yang lalu. Di sana Ben menjelaskan bahwa ketika mereka kehilangan putranya, Christine mengalami depresi. Jadi dia menceraikannya dan meninggalkannya di fasilitas perawatan. Namun Ben segera berubah pikiran dan kembali padanya. Ben berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Mengetahui kebenaran ini, Christine memahami situasinya dan dia pun langsung memeluknya. Kemudian pada hari itu, Christine menghubungi sahabatnya yang bernama Claire. Saat dia mendengar suara Claire, dia mulai teringat kenangan masa lalunya bersama Claire. Mereka setuju untuk bertemu di sebuah taman. Pada pertemuan mereka, Claire mengungkapkan bahwa sebelum hari penyerangan itu, Christine telah berselingkuh dan mereka sering bertemu di hotel. Claire juga menjelaskan mengapa Claire menghindari Christine. Dulu, Ben dan Claire merasa sangat bersedih dengan keadaan Christine, hingga kesedihan itu menyebabkan mereka nggak sengaja melakukan adu mekanik bersama. Dan oleh sebab itu, Claire yang merasa bersalah akhirnya mengakhiri kontak sekaligus menjauh dari kehidupan mereka. Setelah minta maaf, Claire memberikan Christine sebuah surat yang ditulis oleh Ben untuknya. Ben mengirimkan ini pada sesaat sebelum mereka berpisah. Dia meminta Claire untuk memberikannya pada Christine saat keadaan Christine sudah mulai membaik. Dalam surat itu, Ben memberitahu Christine bahwa dia mencintainya, tetapi dia harus menempatkannya di fasilitas perawatan karena kondisinya yang tampak bahagia di sana. Dan akhirnya Ben memutuskan untuk meninggalkannya demi putra mereka, Adam. Karena Adam sendiri tidak bisa menerima keadaan Christine, bahkan dia mulai takut pada Christine. Dan Ben pun meminta maaf dan memohon agar Christine bisa memahami situasinya. Setelah membaca surat ini, Christine mengerti betapa sulitnya Ben menghadapi amnesia Christine. Sebagai rasa terima kasih atas cinta dan perhatiannya, Christine merekam video, mengatakan bahwa Ben adalah kekasih dan pelindungnya dan dia ingin hidup bersamanya. Pada malam hari, Christine memutuskan untuk membiarkan Ben melihat video yang dia buat di kamera digital. Dia juga mengatakan bahwa dia telah bertemu Dr. Nash untuk beberapa waktu karena dia sendiri tidak mempercayai Ben. Dan setelah itu, Christine pun meminta maaf dan mengatakan kalau dia sangat mempercayai Ben. Namun Ben dengan marah menuduh Christine berselingkuh dengan Nash dan langsung menyerangnya.
Sesaat kemudian di telepon, Christine berbicara dengan Claire tentang apa yang baru aja terjadi. Dan Claire bingung karena dia mengenal Ben. Dan dia adalah pria yang sangat baik. Dia tidak akan pernah memukul Christine seperti itu. Jadi Claire memutuskan untuk menelpon Ben. Dan beberapa saat kemudian Claire kembali menelpon Christine dan dia memberitahu Christine bahwa Ben mengaku tidak melihat Christine selama 4 tahun. Kemudian Claire meminta Christine untuk menjelaskan wajah Ben yang bersama Christine saat ini. Apakah Ben yang saat ini bersamanya memiliki bekas luka di sisi kanan wajahnya? Christine pun melihat foto Ben dan tidak ada bekas luka. Saat itu mereka menyadari bahwa pria yang tinggal bersamanya bukanlah Ben dan foto pernikahan itu adalah palsu. Christine segera mencoba untuk melarikan diri dari rumah, tetapi Ben palsu membuatnya nggak sadarkan diri. Dan keesokan paginya Christine kembali terbangun tanpa ingatan. Dia menemukan kamera dan melihat dirinya mengaku kalau aku cinta suamiku, Ben, dan ingin hidup bersamanya. Ben palsu memanggil Christine dan menyuruhnya berkemas karena malam itu mereka akan pergi berlibur. Ternyata Ben membawanya ke sebuah hotel di mana tempat dia ditemukan. Di kamar hotel itu Christine sekilas mengingat apa yang terjadi 10 tahun lalu. Ben mengatakan bahwa dia adalah Mike, pria yang berselingkuh dengannya. Christine mengungkapkan perselingkuhan mereka kepada Ben, tetapi Christine menolak dan pertengkaran mereka memuncak ketika Mike dengan kejam menyerang Christine, yang mengakibatkannya jadi amnesia. Ben juga mengatakan jika putra Christine, Adam, masih hidup. Kemudian Mike menghapus video kameranya dan mengatakan kalau dia tidak lagi tertarik memainkan peran Ben karena mereka akan segera hidup bersama. Dan kalau Christine gak mau, maka tidak ada satupun dari mereka yang boleh hidup. Christine mencoba menjauh dari Mike dan beruntung dia berhasil menjatuhkan Mike. Setelah itu Christine segera menyalakan alarm kebakaran hotel dan pergi dari hotel itu. Saat di ambulan dia kembali merekam kejadian itu di kamera digitalnya. Christine terbangun di ranjang rumah sakit dan dikunjungi oleh Dr. Nash. Kali ini sebagai teman, bukan sebagai terapisnya. Dr. Nash mengatakan kalau Ben palsu atau Mike sudah tertangkap. Dan Dr. Nash memberitahu Christine bahwa ia mempunyai tamu yang sudah lama ia tunggu, yaitu Ben yang asli datang mengunjungi Christine. Dan dia membawa orang lain, yaitu Adam, anaknya. Saat dia melihat Adam memasuki kamarnya, ingatannya langsung kembali. Dengan air mata penuh kebahagiaan, keduanya pun saling berpelukan. Dan filmnya pun berakhir. Oke deh. Nah gini, jadi ada penjelasan sedikit. Bagi kalian yang masih bingung, gue bakal jelasin sedikit runtutan filmnya cuy. Jadi, dulu di tahun 1999 si Christine dan Ben asli menikah. Dan pada Agustus 99 juga putra mereka bernama Adam lahir. Nah, setelah 4 tahun pada tahun 2003, Christine berselingkuh dengan Mike. Mike ingin Christine mengungkapkan perselingkuhannya pada Ben, tetapi Christine menolak dan pertengkaran mereka pun memuncak ketika Mike menyerang Christine dengan kejam, yang mengakibatkan dia amnesia. Nah, karena kondisinya ini, Ben menempatkannya di pusat perawatan. Ben dan putranya Adam sebenarnya mengunjungi mereka tiap hari, tetapi mereka harus menderita karena mereka perlu mengingatkan Christine terkait identitasnya setiap hari. Nah, selama itu sahabatnya yang bernama Claire selalu membantu mereka dan semakin dekat dengan Ben. Hingga suatu hari Ben dan Claire melakukan adu mekanik sekali. Merasa bersalah, Claire memutuskan untuk menjauh dari kehidupan mereka. Nah, setelah beberapa tahun kondisi Claire tidak kunjung membaik. Akhirnya Ben pun menyerah. Ditambah putra mereka Adam menjadi sangat tidak bahagia. Dan pada tahun 2009 Ben dan Adam meninggalkan fasilitas perawatan demi Adam. Mike menggunakan kesempatan ini untuk menyamar sebagai suaminya dan Mike memalsukan tanda tangan Ben dan membawa pulang Christine selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu dia ditipu untuk berpikir bahwa Mike adalah suaminya. Sampai suatu hari dia bertemu Dr. Nash yang memberinya kamera untuk merekam pikiran dan kemajuannya setiap hari. Nah, jadi gitu guys runtutan ceritanya.
Pada paham kan ya? Oke deh, segitu dulu dari Emon. Semoga kalian bisa paham dengan review yang gua buat tentang film Before I Go to Sleep ini. Karena film ini cukup unik dan mbaknya cukup lumayan. Terima kasih udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa kalian share ke mbak-mbak terhits di kampus kalian, di sekolah kalian, atau di kampung kalian. Emon undur, see you next time dan dadah.